Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliana Pratiwi dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembicara dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiani Siregar. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibacakan teman saya. Saya akan membahas tentang syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama itu sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua yaitu sistematis. Sebuah kalimat sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek pelengkap hingga keterangan, sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat tersebut. Yang ketiga itu tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian. Yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lajar Sidik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang pola kalimat dasar. Adapun beberapa pola kalimat dasar, yaitu yang pertama, kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Yang kedua, kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nomina atau frasa nominal. Predikat berupa verba transitif dan objek berupa nomina atau frasa nominal. Berikutnya, yang ketiga, kalimat dasar berpola SPPEL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal. Predikat berupa verba intransitif atau kata sifat. Dan pelengkap berupa nomina atau adjektif. Misalnya, anaknya beternak ayam, dengan anaknya sebagai subjek, beternak sebagai predikat, ayam sebagai pelengkap. Berikutnya yang keempat, kalimat dasar berpola SPOPEL. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan pelengkap berupa nomina atau frasa nominal. Misalnya, dia mengirim saya surat, dengan dia sebagai subjek, mengirim sebagai predikat, saya sebagai objek, dan surat sebagai pelengkap. Berikutnya yang kelima, yaitu kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Subjek berupa nomina atau frasa nominal. Predikat berupa verba intransitif
dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, mereka berasal dari Surabaya. Dengan mereka sebagai subjek, berasal sebagai predikat, dan Surabaya sebagai keterangan. Berikutnya, yang keenam, kalimat dasar berpola SPOK. Subjek berupa nomina atau frasa nomina, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Berikutnya yang ketujuh, kalimat dasar berpola SPPLK. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, pelengkap berupa nomina atau adjektif, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, Ungu bermain musik di atas panggung. Dengan Ungu sebagai subjek, bermain sebagai predikat, musik sebagai pelengkap, di atas panggung sebagai keterangan. Berikutnya yang kedelapan, yaitu kalimat dasar berpola SPOPLK. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, pelengkap berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, dia mengirim ibunya uang setiap bulan. Dengan dia sebagai subjek, mengirim sebagai predikat, ibunya sebagai objek, uang sebagai pelengkap, setiap bulan sebagai keterangan. D. Jenis-jenis kalimat. Adapun kalimat menurut pengucapannya, yang pertama yaitu kalimat langsung, merupakan jenis kalimat yang secara langsung diucapkan oleh seorang dalam penulisannya. Kalimat langsung biasanya dibubuhi dengan tanpa petik pembuka dan tanda petik penutup. Kalimat tidak langsung merupakan jenis kalimat yang berupa saduran ataupun penceritaan kembali apa yang telah diucapkan oleh orang lain dalam kurung kalimat langsung. Berikutnya yang kedua, kalimat menurut jumlah frasa. Kalimat tunggal merupakan jenis kalimat yang hanya terdiri dari subjek dan predikat saja. Kalimat tunggal biasanya hanya memiliki satu pola, seperti Gading sedang membaca. Kalimat majemuk setara merupakan jenis kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat dasar yang memiliki kedudukan yang setara. Kalimat majemuk biasanya disusun dari beberapa kalimat seperti Gading sedang membaca buku bahasa Indonesia. Kalimat majemuk bertingkat merupakan jenis kalimat majemuk yang terdiri atas dua atau lebih susunan kalimat tunggal yang memiliki kedudukan yang berbeda. Berikutnya kalimat majemuk campuran merupakan jenis kalimat yang disusun atas gabungan kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Berikutnya, kalimat menurut fungsinya. Kalimat pernyataan merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu atau maksud. Kalimat berita merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk menceritakan sesuatu kepada seseorang. Kalimat perintah merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang. Selanjutnya, kalimat tanya merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada seseorang. Berikutnya, kalimat seruan merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk memberikan seruan kepada seseorang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.